Dewan juri, yang sangat penting yang harusnya dicatat adalah masih banyak penduduk Indonesia yang memperoleh air untuk kebutuhan sehari-harinya langsung dari sumber air, contohnya dari sungai, mata air dan waduk. Jika kemudian sumber airnya dikuasai oleh badan usaha swasta, jelas akan banyak penduduk yang kehilangan akses mereka terhadap air. Dewan juri terhormat. Yang perlu dicatat di sini adalah undang-undang telah mengatur bahwa bumi, air, dan kekuasaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Hal ini pastinya tidak sejalan dengan apa yang telah tadi disebutkan oleh Tim Pro, karena swasta akan memonopoli hal tersebut. Di sini saya akan membantah argumen dari pihak pro. Yang pertama, perusahaan swasta memiliki bisnis yang dimana mereka akan mengejar keuntungan sebesar-besarnya, sehingga naif jika Tim Pro mengatakan bahwa jika harga dapat dikendalikan jika pindah alih ke tangan swasta. Dapat dibayangkan bahwa perusahaan swasta, untuk apa mereka mengadakan pengolahan air jika tidak memiliki tujuan keuntungan? Tentu saja perusahaan swasta memiliki tujuan keuntungan untuk mendapatkan yang lebih banyak daripada pengolahan air tersebut. Dewan juri terhormat. Yang kedua, penyediaan air adalah kewajiban pemerintah dalam memenuhi hak hidup masyarakat, yang dimana tidak seharusnya diwajibkan sebagai bisnis yang akan mengejar keuntungan. Dapat dibayangkan jika pemerintah saat ini yang memang memiliki tanggung jawab atau memiliki kewajiban untuk pengolahan air pada masyarakat, yang dimana hal tersebut tidak boleh dimonopolikan atau sebagai ladang bisnis. Dewan juri terhormat. Selanjutnya yang tiga, tidak adanya jaminan PT swasta akan menjamin kualitas air. Di mana PT swasta akan menjamin kualitas air? Apakah hal tersebut bisa menjamin? Tentu saja tidak. Dari mana jaminannya bahwa PT swasta dapat menjamin kebersihan air tersebut? Seperti yang sudah tadi disebutkan oleh Tim Pro. Yang keempat, adanya resiko tinggi pada BUMN. Hal tersebut lebih baik karena masih ada kendali rakyat pada saat sesuatu terjadi di luar prosedur. Jika dilakukan oleh swasta, masyarakat tidak bisa protes. Di mana ruang terbuka kepada masyarakat jika ingin melakukan protes kepada pihak swasta? Apakah akan didengar? Tentu saja tidak. Jika pengolahan air dilakukan oleh negara, maka masyarakat akan memiliki akses atau ruang yang terbuka untuk mengkritik pemerintah, di mana hal tersebut masih bisa dilakukan. Apabila hal tersebut dilakukan oleh pihak swasta, apa masyarakat masih memiliki ruang terbuka untuk mengeluarkan aspirasinya atau mengeluarkan kritik kepada pihak swasta untuk pengolahan air ini jika keluar dari prosedur? Tentu saja tidak. Dewan juri terhormat. Yang kelima atau yang terakhir, jika pemerintah menyerahkan pengolahan air kepada swasta, di mana peran pemerintah untuk memberikan masyarakat air bersih. Hal ini sangat tadi sudah saya singgung, di mana peran pemerintah untuk mensejahterakan rakyat kepada pengolahan air bersih, di mana hal ini adalah tanggung jawab pemerintah dan juga untuk tanggung jawab swasta, yang di mana pemerintah wajib memberikan air bersih kepada masyarakat, dan untuk pengolahan air bersih wajib dilakukan oleh pemerintah, tidak boleh diberikan pada pihak swasta, karena hal ini akan menjadi tanggungan pemerintah, bukan tanggungan pihak swasta. Dewan juri terhormat. 3 argumen besar saya. Yang pertama, air bersih tidak seharusnya dikomersil. Yang kedua, monopoli air akan sangat mungkin dilakukan kepada pihak swasta. Yang ketiga, sektor taraf hidup orang banyak tidak seharusnya diberikan kepada pihak swasta. Mari kita bedah satu persatu. Yang pertama, air bersih tidak seharusnya dikomersilkan, yang dimana yang sudah tadi saya jelaskan bahwa pihak swasta akan mengkomersilkan atau akan menjadikan keuntungan untuk pengolahan air tersebut, yang dimana tujuan dari pihak swasta untuk mengolah air tersebut adalah untuk menjadikan bisnis atau menjadikan keuntungan kepada perusahaan mereka agar lebih banyak mendapatkan keuntungan, yang dimana tidak mungkin pihak swasta akan mensejahterakan rakyat, yang dimana hal tersebut sangat tidak sekali relevan kepada kehidupan kita sehari-hari, yang dimana pihak swasta tidak mungkin akan memberikan pengolahan air secara gratis, kecuali itu pemerintah. Yang kedua, monopoli akan sangat mungkin dilakukan pada pihak swasta. Hal ini juga akan terjadi pada proses pengolahan air, yang dimana perusahaan tersebut akan bersaing kepada perusahaan yang lain, dan juga akan terjadi pemonopolian harga air, yang dimana hal tersebut akan membebankan masyarakat, yang dimana masyarakat akan membayar harga air yang lebih tinggi daripada harga air yang memang seharusnya dibayarkan. Hal seperti itu. Yang ketiga, sektor taraf hidup orang banyak tidak seharusnya diberikan kepada swasta. Sektor hidup orang banyak pada masyarakat contohnya tidak seharusnya diberikan kepada swasta, yang dimana hal ini adalah tanggungan pemerintah. Kenapa pemerintah tidak mengelola saja air ini? Kenapa harus diberikan kepada swasta? Apakah pemerintah tidak mampu? Tentu saja tidak. Pemerintah mampu. Tapi mengapa pemerintah tidak mengolah air ini secara utuh oleh pemerintah? Setidaknya memberikan pengolahan air ini kepada swasta. Sangat jarang pada status quo pemerintah tetap memegang saham tinggi. Hal ini dikhawatirkan pemerintah tidak bisa menjamin air bersih kepada masyarakat, yang dimana yang telah tadi disebutkan oleh Tim Pro bahwa pemerintah
memang memegang saham yang cukup tinggi pada pengelolaan air tersebut, tetapi yang memegang kekuasaan saham tertinggi pada pengelolaan air tersebut adalah swasta, yang dimana hal tersebut kami khawatirkan akan tidak terjaminnya pengelolaan air bersih yang didapatkan oleh masyarakat. Setiap perusahaan yang memegang kendali pengelolaan air akan bersaing. Hal ini pasti akan mengedepankan kepentingan perusahaan daripada kepentingan rakyat, yang dimana hal tersebut akan merugikan sekali masyarakat, yang dimana hal tersebut sangat tidak sesuai dengan undang-undang Indonesia yang mengatakan bahwa bumi, air, dan segala isinya adalah kepentingan rakyat dan dipergunakan sebaik-baiknya untuk rakyat, yang dimana hal tersebut pasti jika memang digunakan diolah oleh pihak swasta pasti akan lebih menguntungkan pihak swasta daripada rakyat, dan juga pihak swasta tidak memiliki kewajiban untuk peduli bagaimana kondisi air. Pihak swasta akan terus memanfaatkan pengolahan air walaupun hal itu merusak lingkungan. Dapat dibayangkan jika keuntungan bisnis, pasti pihak swasta akan memberikan contoh misalnya akan merusak lingkungan apabila memang hal tersebut menguntungkan mereka, yang dimana pihak swasta pasti tidak akan memikirkan bagaimana kondisi lingkungan, apakah hal tersebut tercemar atau tidak, yang dimana hal tersebut akan merugikan masyarakat dalam sektor lingkungan, akan tercemar lingkungannya. Dewan Jurnal Rahmat, yang pada kondisi ini pemerintahlah yang harus memiliki peran besar, karena pemerintah memiliki kewajiban untuk mensejahterakan rakyat, di mana peran pemerintah saat ini apabila perusahaan swasta juga merugikan keuangan negara, karena jika pihak swasta gagal memberikan pengolahan air yang memang cukup untuk rakyat, yang dimana hal ini akan membuat para investor akan menagihkan bayaran mereka, yang dimana hal tersebut pasti akan dibayarkan oleh pemerintah. Hal ini akan membebankan pemerintah karena pihak swasta tidak akan mampu membayarkan tidak akan mampu membayarkan apa yang memang mereka kurangkan. Hal ini akan menjadi beban untuk pemerintah. Maka dari itu, kami dari tim Pro sangat kami dari tim Pro sangat pasti akan sangat setuju bahwa pengelolaan air ini memang seharusnya dikelola oleh pemerintah, bukan oleh pihak swasta. Sekian, terima kasih.